Jadi gini, keotentikan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan keotentikan Al-Quran itu keaslian Al-Quran. Jadi keaslian kemudian Al-Quran itu dari dulu hingga sekarang itu tetap terjaga. Jadi tidak pernah berubah, tidak ada penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa kok tetap otentik, tetap asli? Nah, hal itu akan dibahas dalam bab kali ini. Jadi keotentikan Al-Quran ini diantaranya ada beberapa bukti ya. Yang pertama yakni dengan adanya penjagaan Allah. Jadi Al-Quran sebenarnya sejak dulu hingga sekarang kok tetap asli, murni itu karena aslinya ada penjagaan dari Allah. Jadi yang menjaga itu Allah secara langsung. Dan juga untuk alasan yang berikutnya ini karena Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir. Jadi disampaikan kepada banyak orang. Jadi yang meriwayatkan dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu ada banyak orang. Tidak hanya 1-2 orang. Kemudian di antara dalil-dalil Al-Quran yang menerangkan tentang keotentikan Al-Quran itu yang pertama yakni Al-Hijr ayat 9. Jadi ini ayatnya surat Al-Hijr ayat 9. Apakah ada yang mau membaca? Ada, Dinda. Coba Dinda Ayu. Tolong dibaca surat Al-Hijr ayat 9. Halo? Kalau bagaimana? Kalau begitu coba ketua kelasnya, Mbak Vina Amelia. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tadi inna nahnu nazzalna. Bagaimana bacanya? Lanjutannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu bukan domah ya yang alnya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi itu bukan Iya, Pak. domah. Udah iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Bukan domah loh ya. lahafidun. Dzikra, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra. Langsung. Iya, dzikra kan udah. Enggak, tadi kan kamu baca inna nahnu nazzalna Ya, uzzikra. Ya, kan enggak di iya, domah. Pak. Jadi diperhatikan lagi ya saat membaca. Ya, Pak. Jadi diterangkan dalam ayat ini yang telah dibaca oleh teman kalian. Jadi di sini diterangkan bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran, yakni keseluruhan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua dijaga secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijaga, dipelihara dari adanya penggantian, perubahan, penambahan, dan pengurangan. Jadi nggak ada tambahan ayat, juga nggak ada pengurangan ayat. Oh, ini ayatnya nggak cocok, dihapus ya. Nggak enak dari dulu. Ini tetap terjaga asli.
Terus untuk berikutnya, jadi kan tadi sudah ada ayatnya bahwasanya Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Terus dari pada zaman Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, jadi menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaum jahiliyah, jadi kaum Arab pada saat itu, banyak sekali orang-orang yang meragukan keaslian dan kebenaran Al-Quran, bahwasanya itu benar-benar wahyu dari Allah. Karena kan pada zaman dahulu orang-orang Arab itu kan ahli dalam membuat syair. Jadi mereka itu pintar untuk membuat syair-syair yang indah. Jadi tata bahasanya juga bagus. Tapi ya kalah jauh sama Al-Quran. Jadi banyak sekali orang-orang Arab pada zaman dahulu itu mengira atau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah, tapi cuma karangan Nabi Muhammad saja. Padahal seperti yang kita ketahui kan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang yang ummi. Jadi beliau tidak bisa baca tulis. Sehingga pada saat itu juga Allah menurunkan beberapa ayat, yakni di antara surat At-Tur ayat 33 sampai 34, kemudian Al-Baqarah ayat 23, dan juga ada surat apa itu yang ketiga? Ada surat Hud kalau nggak salah. Kalau nggak surat Sad. Oh iya, surat Hud ayat 13. Jadi dalam 3 ayat ini itu semuanya menerangkan tentang bantahan bahwasanya Al-Quran itu bantahan dari pendapat kaum kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Seperti dalam surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin. Jadi diterangkan dalam ayat ini, am yaquluna taqawwalah. Jadi ataukah mereka berkata Nabi dia Muhammad mereka-rekanya, maksudnya mereka-reka itu mengarangnya. Terus dibantah bal la yu'minun. Berarti bal tidak. Tapi merekalah yang tidak beriman. Jadi bukannya Nabi Muhammad yang mereka-reka Al-Quran, tapi merekalah yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian pada ayat 34 itu balik ditantang. Jadi falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Jika kamu adalah orang yang benar, maka datangkanlah ayat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka ditantang untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran. Baik itu dari segi tata bahasanya, segi maknanya. Akan tetapi tidak ada di antara orang-orang, jadi baik orang Arab maupun bukan, itu tidak ada yang bisa untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Jadi di sini diterangkan bahwasanya apabila seluruh manusia dan jin, jadi nggak hanya manusia saja tapi jin juga, itu bergabung, berkumpul bersama, mendiskusikan untuk membuat ayat semisal dengan Al-Quran. Dan tapi dinas di sini bahwasanya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Jadi walaupun mereka bekerja sama, seluruh manusia dan jin, kan banyak sekali kan yang memikirkan. Nah itu bekerja sama untuk membuat tiruan ayat Al-Quran, itu tidak ada yang bisa. Kemudian untuk ayat berikutnya, yakni surat Hud ayat 13, itu juga menerangkan ayat hal yang sama dengan surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Ini bantahan bahwasanya Al-Quran itu adalah rekayasa Nabi Muhammad. Akan tapi dan juga tantangan bagi mereka untuk membuat ayat semisalnya. Begitu pula surat Hud ayat 13. Jadi dari ketiga ayat ini itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari Allah, bukan bukan rekayasa atau buatan dari manusia, juga bukan buatan dari Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak ada yang bisa untuk membuat ayat Al-Quran yang setara dengan membuat ayat yang setara dengan ayat Al-Quran. Bahkan dulu ada sih sebenarnya beberapa ada orang yang mencoba membuat ayat Al-Quran. Kalau nggak salah seperti gini ayatnya. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, dan lain seterusnya. Nah, itu kan ya apa ya? Walaupun tata Saya sama. bahasanya itu ya, walaupun tata bahasanya itu juga agak enak terdengar, tapi kan ya maknanya itu nggak jelas. Jadi ya tetap nggak bisa setara dengan ayat Al-Quran. Dan kemudian untuk yang berikutnya tentang mutawatir, kan dulu saat Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, kan kemudian itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum muslimin pada saat itu. Dan saat Nabi menyampaikan itu kan pasti tidak hanya pada 1-2 orang, jadi ada banyak orang. Kan biasanya Nabi itu mendapat wahyu saat beliau berkhutbah juga pernah, saat beliau dalam suatu majelis juga pernah. Ya kan pasti di situ tidak hanya ada 1-2 orang saja, tapi juga ada banyak orang biasanya. Nah, kan dari adanya banyak orang yang mendengarkan ayat Al-Quran secara langsung, dari itu kan pasti dapat diketahui. Nanti kalau ada yang salah atau yang lupa, nanti yang lain membenarkan. Seperti ini loh yang benar. Dan lain sebagainya. Juga pada saat itu kan juga ada yang menulis Al-Quran secara langsung setelah Nabi menyampaikan. Jadi hal itu juga dapat menjadi pedoman agar itu tidak ada yang salah, jadi tetap tidak ada pengurangan, penambahan, dan lain sebagainya. Dan juga salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan masih banyaknya orang yang menghafal Al-Quran hingga sekarang. Kan juga banyak pondok tahfidz dan lain sebagainya. Tuh mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi ini termasuk salah satu bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran hingga nanti hari kiamat. Jadi dari sini semua apakah ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, dan lain sebagainya? Atau ada yang mau menambah?
Belum, Pak. Belum. Benar, belum ada. Jadi gini, untuk apabila ada yang mau ditanyakan, entah nanti atau kapan-kapan, ada yang masih bingung mau ditanyakan, ya silakan langsung bertanya saja kepada saya, nggak apa-apa. Nanti kalau saya belum bisa juga saya carikan coba. Nggih. Baik. Dan gini ya, untuk pertemuan kali ini ya alhamdulillah banyak yang hadir, sekitar 25 anak. Ini jumlahnya kan 36 kan? Iya, Pak. 36. Berarti kan masih banyak yang belum hadir ya. Sekitar 9 anak. 10 atau 9 ya? 11, Pak. Oh, 11 anak. 11. Ya, 10. 11 no. Kan ini 26 dengan saya. Iya, ada Jadi belum, Bang? itu untuk yang belum bisa hadir kali ini, mohon diberitahu agar ya langsung memberitahu saya kenapa kok nggak bisa hadir hari ini. Dan kalau Oke, izin Pak. nanti juga izin kenapa kok nggak bisa hadir dan lain sebagainya ya. Nanti bisa langsung japri ke saya. Dan untuk yang kemarin belum mengumpulkan tugas, yakni absen 30, 21, dan absen 7, segera mengumpulkan ya. Tadi sudah ada yang mengumpulkan 1 anak. Masih belum saya lihat tapi absen berapa. Dan mohon untuk dipersiapkan untuk minggu depan insya Allah nanti akan diadakan ujian harian, dan itu ujian hariannya mencakup bab 2 dan bab 3. Jadi Ya, mohon Pak. dipersiapkan ya. Siap, Pak. Siap. Jadi minggu depan Siap. Nggih. Bapak langsung mengirim soalnya di grup. Insya Allah pakai Google Form. Nanti langsung kalian kerjakan, waktunya selama 40 menit insya Allah. Jadi enggak deh, sekitar 35 sampai 30 atau 35 menit. Jadi saat pembelajaran Al-Quran hadis berlangsung saja. Jadi yang belum hadir harap untuk diberitahu ya. Iya, Pak. Baiklah kalau begitu untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri di sini dulu ya. Nanti apabila ada yang masih bingung, silahkan bertanya langsung kepada saya, bisa. Nggih, Pak. Siap. Siap, Akhirul Pak. kalam, dan semoga Nggih. pembelajaran kita dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.